Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Muhammad Firdaus, mahasiswa Politeknik Biksi Ganesha Indonesia tahun 2024-2025 dengan nomor NPM 24315019. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tugas dari Pak Bahtiar tentang Project Welding Chart yang sudah dibuat oleh kelompok 1, tentunya dibuat oleh teman-teman saya. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Kita mulai dari pengertian welding chart. Welding chart adalah peralatan bantu yang digunakan pada proses pengelasan untuk memindahkan atau membawa peralatan las dari suatu tempat ke tempat lain. Fungsinya tentunya banyak, teman-teman. Untuk membawa atau memindahkan mesin las dan peralatan las dari suatu tempat ke tempat lain, serta memudahkan mahasiswa teknik otomotif dalam praktikum teknik pengelasan, sehingga praktikum teknik pengelasan bisa lebih efektif dan efisien, serta untuk menjaga keselamatan kerja mahasiswa dalam praktikum teknik pengelasan. Ya, ini contoh gambar yang sudah dibuat oleh teman-teman, welding chart yang sudah jadi ya teman-teman. Langsung saja kita ke poin berikutnya, komponen dan fungsi. Gambar nomor 1, ini yang atas ini ya teman-teman. Besi pipa atau handle welding chart mempermudah saat ingin memindahkan welding chart dan meningkatkan kenyamanan pengguna saat menggunakan welding chart. Nomor 2, besi holo. Ini besi kerangka ya teman-teman. Ya, besi kotak yang menjadi kerangka dari welding chart ini. Besi holo atau kerangka utama sebagai struktur penopang untuk membuat kerangka welding chart yang kuat dan stabil. Oke, untuk papannya kita menggunakan papan triplek ya teman-teman. Karena mungkin menurut teman-teman papan triplek sudah cukup kuat ya untuk menopang benda-benda yang ingin dipindahkan. Oke. Papan triplek layer 1, ini yang atas ya teman-teman. Ini yang atas ini ya. Sebagai tatakan atau penopang alat pendukung pada saat praktikum pengelasan. Oke, papan triplek ini ada 2 layer teman-teman, atas dan bawah. Yang layer 2 sebagai tatakan atau penopang alat las pada saat praktikum pengelasan. Oke, kita lanjut ke komponen nomor 5, yaitu roda belok dan pengunci. Roda belok dan pengunci ini yang bawah ya teman-teman. Ini ya, tentunya berfungsi untuk mempermudah memindahkan alat ke berbagai lokasi serta membelokkan welding chart dengan pengunci welding chart agar tidak berpindah tempat pada saat digunakan. Jadi ini roda sama penguncinya teman-teman. Jadi setelah welding chart dipindahkan terus dikunci agar tidak bergerak-gerak. Yang nomor 6, ada roda, tentunya mempermudah memindahkan alat ke berbagai lokasi. Oke, kita langsung ke poin C dengan alat dalam proses pembuatan welding chart. Alat-alat yang teman-teman gunakan yaitu 1, gerinda tentunya untuk memotong dan merapikan bahan pada saat pembuatan welding chart. Ini sudah umum ya teman-teman kalau masalah gerinda ini. Yang nomor 2, tentunya mesin las, berfungsi untuk menggabungkan 2 atau lebih bahan terutama logam dengan memanfaatkan panas tinggi yang dihasilkan dari busur listrik. Ini mesin lasnya teman-teman. Ini mesin las busur ya teman-teman. Oke, yang nomor 3 ada kabel roll, berfungsi sebagai penyalur alur listrik agar lebih fleksibel dalam bekerja. Ini roll panjang teman-teman, kabel panjang tentunya biar gak ribet, biar tidak, ya intinya biar lebih mudah. Yang keempat ada magnet sikulas, berfungsi untuk menahan benda kerja logam selama proses pengelasan terutama pada sudut yang tepat.
Ya, ini berfungsi untuk menahan komponen-komponen yang sudah dipotong siku ya teman-teman. Tentunya sudah tersudut, ingin dilas, kita pakai ini untuk menahan logam komponen seperti tadi ada pipa, hulu. Ya itu teman-teman. Yang kelima ada meteran dan penggaris siku. Berfungsi untuk mengukur dan membuat garis yang membentuk sudut siku-siku. Sudah tidak asing ya teman-teman dengan gambar ini. Dan yang keenam, ini cukup penting teman-teman karena untuk keselamatan kita. Kacamata las berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya yang ditimbulkan oleh proses pengelasan seperti kilatan cahaya ekstrim, radiasi panas, dan percikan logam. Kacamatanya seperti ini teman-teman. Ini benda yang sangat safety teman-teman. Benda yang sangat dibutuhkan dalam dunia pengelasan. Kita lanjut ke nomor 7, ada spidol. Mungkin ini digunakan teman-teman untuk menandai bahan sebelum proses pemotongan. Oke. Kita lanjut ke bahan-bahan yang kita gunakan untuk menggunakan welding chart tersebut. Nomor 1 ada besi hulu, digunakan sebagai kerangka utama. Besi yang dibutuhkan sepanjang 9 meter. Oke, jadi teman-teman mengambil besi ini, mengambil ukuran ini sepanjang 9 meter teman-teman. Ya, kalau kita lihat gambar yang tadi memang cukup tinggi ya teman-teman. Nomor 2 ada besi pipa, digunakan sebagai handle welding chart. Besi yang dibutuhkan sepanjang 40 cm. Oke, untuk besi pipanya yang tadi buat pegangan itu, kita pakainya 40 cm teman-teman. Itu sudah cukup nyaman, sudah cukup panjang untuk mempermudah kita dalam menggunakan welding chart tersebut teman-teman. Oke, kita lanjut ke papan triplek, digunakan untuk papan layer. Bahan yang dibutuhkan yaitu 40 cm kali 70 cm kali 2. Satu lembarnya itu, satu layer itu berarti 40 cm kali 70 cm teman-teman. Ya, cukup simetris dengan besi pipa dan besi hulu yang digunakan. Oke, yang nomor 4 ada roda-roda, digunakan sebagai fungsi utama untuk mobilitas welding chart. Bahan yang dibutuhkan sebanyak 2 roda belok plus kunci serta 2 roda tetap. Ini roda tetapnya ditaruh di belakang berarti teman-teman. Roda beloknya di depan beserta penguncinya teman-teman. Oke, kita lanjut dempul. Digunakan untuk merapikan tampilan welding chart. Bahan yang dibutuhkan sebanyak 1 kaleng setir kanan. Oke, ini dempulnya teman-teman. Biar terlihat lebih rapi ya teman-teman hasil dari welding chartnya. Lanjut, ini pasangan dari dempul teman-teman. Ada cat warna pilok warna hitam, memberi warna welding chart. Bahan yang dibutuhkan sebanyak 2 botol teman-teman. Oke, ini cukup sepertinya 2 botol teman-teman. Oke, kita lanjut pada pembahasan berikut, yaitu waktu pembuatan welding chart pada tanggal 12 April 2025 dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore teman-teman. Tempat pembuatan welding chart dilakukan di Laboratorium Mesin Otomotif Politeknik Piksi Ganesha Indonesia. Dan untuk anggarannya teman-teman bisa lihat, ya cukup relevan dengan bahan-bahan yang digunakan teman-teman. Oke, kita lanjut proses pembuatan. Proses pembuatan ukuran dilakukan dengan alat spidol, meteran, dan penggaris siku dengan rincian sebagai berikut teman-teman. Pembuatan rangka dengan besi hulu ukuran 3 x 3 mm dengan ukuran panjang 70 cm berjumlah 4 batang, lebar 60 cm 4 batang, tinggi 100 cm 4 batang teman-teman. Pembuatan handle dengan besi pipa dengan ukuran panjang 60 cm sebanyak 1 batang. Ini pegangannya teman-teman.
Pembuatan papan layar menggunakan triplek dengan ukuran 70 x 40 cm sebanyak 2 lembar. Layar 1, layar 2 atas bawah teman-teman. Ya, dan ini teman-teman saya yang sedang menggaris menggunakan spidol ini teman-teman. Proses pengukuran dibuat dan diolah sendiri. Oke, kita lanjut ke proses pemotongan teman-teman. Proses pemotongan besi hulu, besi pipa, dan papan triplek menggunakan alat gerinda potong. Kemudian dilanjutkan proses penghalusan potongan dengan mata gerinda penghalus. Bahan dipotong sesuai dengan ukuran masing-masing pada proses pengukuran. Ini teman-teman. Ini sedang memotong besi hulunya teman-teman. Ya, ini teman saya sedang memotong besi hulunya. Oke, tampak seperti sudah pro ya teman-teman. Dibuat dan diolah sendiri tentunya teman-teman. Kita lanjut ke proses pengelasan. Proses pengelasan dilakukan setelah didapatkan potongan bahan yang sesuai dengan ukuran desain. Pengelasan menggunakan alat las Lakoni 450 watt dengan ukuran elektroda 260. Ya. Tentunya alat yang digunakan sudah diperhitungkan dengan tepat ya teman-teman, sehingga nantinya hasil pengelasan tidak mengalami cacat las teman-teman. Kita langsung ke pendempulan. Proses pendempulan dilakukan untuk menghaluskan hasil las dan gerinda yang belum rata. Dempul yang dipakai adalah merek Sun Polar 250 gram sebanyak 1 kaleng teman-teman. Jadi ini untuk menghaluskan permukaan ya teman-teman. Permukaan yang tidak rata setelah dipotong mungkin. Kita langsung ke proses finishing pada welding cat. Pengecatan menggunakan cat pilok samurai 200. Melakukan pengecatan manual ini menggunakan pilok manual ya teman-teman, tanpa alat bantu. Sudah cukup rapi sepertinya. Oke, kita lanjut. Oh, sepertinya sudah selesai teman-teman. Kita pada bagian penutup teman-teman. Dalam penutup, penulis berharap bahwa makalah ini dapat memberi kontribusi pada pemahaman tentang welding chart. Penulis memahami dalam makalah ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Oke teman-teman. Ya, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan, tentunya dengan alat yang sangat terbatas. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.